Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Stephen Widya, NIM 2019 520158. Saya akan mempresentasikan teori sistem transportasi. Oke, yang pertama, pengertian. Pengertian sistem transportasi merupakan gabungan dari dua definisi, yaitu sistem dan transportasi. Sistem adalah suatu bentuk keterkaitan dan berkait antara satu variabel dan variabel lain dalam tatanan yang terstruktur. Sedangkan transportasi adalah suatu usaha untuk memindahkan, menggerak, mengangkut, atau mengalihkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut Salim tahun 2000, transportasi adalah kegiatan pemindahan barang, muatan, dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi, ada dua unsur yang terpenting, yaitu pemindahan atau pergerakan, dan secara fisik mengubah tempat dari barang dan penumpang ke tempat lain. Menurut Miro tahun 2005, transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, menggerak, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain untuk objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan Nasion 1996 adalah sebagai perpindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Secara umum, penggolongan moda transportasi didasarkan pada 4 unsur transportasi berikut, yaitu tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau tempat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama, jalan. Jalan merupakan kebutuhan yang paling penting dalam transportasi. Tanpa adanya jalan, tidak mungkin tersedia jasa transportasi bagi pemakainya. Jalan ditujukan dan disediakan sebagai dasar alat angkut untuk bergerak dari suatu tempat asal ke tempat tujuan. Unsur jalan dapat berupa jalan raya, jalan kereta api, jalan air, dan jalan darat. Yang kedua, alat angkut. Perkembangan dan kemajuan jalan atau alat angkut merupakan dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Alat angkut dapat digolongkan dalam angkutan jalan darat, angkutan jalan air, dan angkutan udara. Yang ketiga, tenaga penggerak. Tenaga penggerak yang dimaksud adalah tenaga atau energi yang dipergunakan untuk menarik, mendorong, atau menggerakkan alat angkut seperti tenaga manusia, binatang, tenaga uap, batu bara, BBM, tenaga diesel, dan tenaga listrik, tenaga atom, dan tenaga nuklir. Penggunaan tenaga penggerak berkembang sesuai kemajuan dan pemakaian teknologi di daerah bersangkutan. Yang keempat, tenaga pemberhentian. Tempat pemberhentian dapat berupa terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, yaitu tempat di mana suatu perjalanan transportasi dimulai maupun berhenti atau berakhir sebagai tempat tujuannya. Berdasarkan unsur-unsur transportasi darat, land transport, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu transportasi jalan raya dan transportasi jalan rel. Pertama, transportasi jalan raya adalah alat transportasi yang digunakan berupa manusia, binatang, sepeda motor, becak, bus, truk, dan kendaraan bermotor lainnya. Jalan digunakan berupa jalan setapak, jalan tanah, jalan kerikil, dan jalan aspal. Tenaga penggerak yang digunakan adalah tenaga manusia, tenaga binatang, tenaga uap, tenaga BBM, dan diesel. Transportasi jalan rel. Dalam transportasi jalan rel, alat angkut yang digunakan berupa kereta api,
Jalan yang dipergunakan berupa jalan rel baja. Tenaga penggeraknya adalah berupa tenaga uap, diesel, dan tenaga listrik. Kedua, komponen sistem transportasi. Dalam pemenuhan kebutuhannya, transportasi sangat diperlukan manusia karena sumber kebutuhan manusia tidak selalu berada pada satu tempat saja. 11, tetapi banyak tempat. Menurut Sukarto 26, terdapat 5 unsur pokok transportasi, yaitu yang pertama, manusia yang membutuhkan transportasi. 2, barang yang diperlukan manusia. 3, kendaraan sebagai sarana transportasi. 4, jalan sebagai prasarana transportasi. 5, organisasi sebagai pengelola transportasi pada dasarnya. Kelima unsur di atas saling berketerkaitan untuk terlaksana transportasi, yaitu terjaminnya penumpang atau barang yang diangkut akan sampai ke tempat tujuan dalam keadaan baik seperti pada saat awal diangkut, sehingga diketahui terlebih dahulu ciri penumpang dan barang, kondisi sarana dan konstruksi prasarana, serta pelaksanaan transportasi. Adapun beberapa komponen sistem transportasi yang penting sebagai elemen dan dasar perencanaan sistem transportasi menurut tahun 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas fisik meliputi jalan raya, jalan rel, bandara, dermaga, dan saluran. Yang kedua, armada angkut, galangan kapal. Yang ketiga, fasilitas operasional meliputi fasilitas pengelolaan angkut, ruang kantor. Yang keempat, lembaga terdiri dari 2 jenis, yaitu lembaga fasilitas orientasi dan lembaga pengoperasian. Dalam lembaga fasilitas orientasi adalah dasar utama dalam perancangan struktur pemeliharaan dan fasilitas pengoperasian. Dalam lembaga pengoperasian adalah dasar keterkaitan dalam pengoperasian armada dalam pelayanan transportasi yang meliputi perusahaan kereta api, perusahaan penerbangan, perusahaan kapal, perusahaan truk, dan lain-lain. Strategi dan yang kelima, strategi pengoperasian meliputi rute kendaraan, jadwal, dan pengontrol lalu lintas. Baik.